Malam itu sepi, angin berhembus lirir, seperti bisikan yang datang dari celah-celah gelap di rumah tua yang sudah lama berdiri. Aku terlelap, tubuhku lelah setelah hari panjang, tetapi entah mengapa tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang selalu menunggu di balik kelopak mata. Sesuatu yang membuatku terjaga meski aku sedang tertidur. Mimpi. Dan di dalam mimpi itu, aku selalu berada di satu tempat yang sama, sebuah halaman rumah tuai yang dingin, sunyi, dan asing. Pohon-pohon besar menjulang di sekitarnya. Ranting-rantingnya seperti tangan yang berusaha meraih langit. Di tengah halaman itu, ada sebuah gerobak kayu tua. Gerobak itu tidak istimewa, katnya sudah mengelupas, rodanya berdecit, dan kayunya retak di sana-sini. Tetapi justru itulah yang membuatnya begitu nyata dalam mimpiku, seakan-akan aku pernah melihatnya sebelumnya, entah di desa, entah di pinggir jalan, entah hanya bayangan dari ingatanku yang jauh. Aku berdiri memandang gerobak itu, sunyi, hening. Lalu perlahan, roda gerobak berputar sendiri, tanpa ada yang mendorong, tanpa ada angin, tanpa ada tangan manusia. Suara krek-krek-krek mengiris keheningan malam. Dalam mimpiku, roda kayu itu bergeser, membuat tanah berderit di bawahnya. Gerobak itu benar-benar berjalan sendiri, darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku berdetak kencang, semakin kencang, hingga terasa ingin meledak keluar dari dadaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan, ingin berlari, tapi kakiku seakan membeku menempel pada tanah. Rasa takut itu begitu dalam. Ketakutan yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata sederhana. Bukan hanya takut pada gerobak yang berjalan sendiri, tetapi takut akan makna di baliknya. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan mimpi itu, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar benda mati yang bergerak. Dalam kepanikan itu, refleks pertama yang selalu muncul dalam diriku adalah mencari ayah. Sejak kecil, ayah selalu menjadi pusat kekuatanku. Setiap kali aku takut, marah, atau kecewa, aku selalu mencari sosoknya, tatapannya yang tenang, suaranya yang berat dan mantap. Selalu berhasil menenangkan badai di dalam dadaku. Bahkan dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, hanya memanggil ya sudah membuatku sedikit lega. Maka dalam mimpi itu pun, aku berteriak dalam hati, "Ayah! Ayah, di mana?" Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada, hanya halaman kosong, pepohonan, dan gerobak tua yang terus bergerak maju perlahan. Aku berlari, atau lebih tepatnya mencoba berlari, meski tubuhku seperti diseret oleh mimpi. Aku ingin menemukan ayahku, tetapi seberapa jauh aku mencari, yang ada hanya sunyi dan ketiadaan. Rasa kecewa itu menghantam lebih keras daripada ketakutan pada gerobak itu sendiri. Di saat aku membutuhkan beliau, sosok itu tidak ada tangan hangat yang meraihku, tidak ada suara lembut yang memanggil namaku, tidak ada pelukan yang menenangkan. Yang ada hanya gerobak itu, berjalan terus, seakan mengejek kelemahanku. Malam itu aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, nafasku terengah, dadaku sesak, dan hatiku hancur. Aku tahu itu hanya mimpi, tetapi perasaan takut dan kehilangan yang ditinggalkan mimpi itu nyata, terlalu nyata. Sejak saat itu, mimpi itu menjadi tamu tetap dalam tidurku. Hampir setiap malam, atau setiap kali aku benar-benar lelah dan jatuh ke dalam tidur dalam, mimpi itu datang lagi, dan anehnya, setiap kali mimpi itu datang, aku selalu mengalami perasaan yang sama, takut pada gerobak yang berjalan sendiri. Kecewa karena ayah tidak pernah muncul, dan getir yang menyayat hati. Aku mencoba mengabaikannya, aku mencoba menganggap itu hanya bunga tidur, tetapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat mimpi itu kembali menghantui, seperti ada pesan yang ingin dipaksakan masuk ke dalam hidupku, pesan yang belum siap aku terima. Rumah tua dalam mimpi itu bukanlah rumah nyata yang pernah kutinggali, tetapi setiap detailnya terasa hidup. Bau kayu laput, suara pintu yang berderit, dan suasana dingin yang menusuk tulang. Gerobak itu pun sama, aku tidak pernah benar-benar tahu dari mana asalnya, tetapi rasanya seperti sesuatu yang akrab, sesuatu yang memiliki hubungan dengan perjalanan hidupku. Malam demi malam,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apa arti gerobak ini? Kenapa ia berjalan sendiri? Kenapa ayahku tidak pernah muncul dalam mimpi itu? Aku tidak menemukan jawaban, yang aku tahu hanya satu. Rasa takut itu tidak pernah hilang. Dan di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan, firasat. Firasat bahwa mimpi ini bukan sekadar mimpi, bahwa ia membawa tanda, pertanda akan kehilangan yang nyata. Seiring waktu, aku mulai terbiasa dengan mimpi itu, bukan berarti aku tidak takut lagi, tetapi tubuh dan pikiranku sudah lelah melawan. Setiap kali mimpi itu datang, aku hanya bisa berdiri, menatap gerobak yang berjalan sendiri, sambil tetap memanggil ayah dalam hatiku. Dan setiap kali aku tidak menemukannya, rasa kosong itu semakin dalam. Kosong seperti ada sesuatu dalam hidupku yang sedang perlahan hilang, kosong. Seperti ada sosok yang selalu aku cari, tetapi semakin lama semakin jauh dari genggaman, kosong. Seperti bayangan kehilangan yang belum terjadi, tetapi sudah begitu nyata aku rasakan. Mimpi itu bukan hanya mimpi, ia adalah pintu menuju ketakutanku yang terdalam, kehilangan ayah, dan aku tidak pernah siap untuk itu. Malam pertama, aku pikir itu cuma bunga tidur. Aku pikir itu hanya efek capek, atau mungkin otak yang lagi main-main, tapi nyatanya, enggak. Mimpi itu kembali lagi, berulang-ulang, sampai aku hafal setiap detailnya. Bayangin aja, tidur itu kan harusnya jadi tempat kita istirahat. Tempat lari sebentar dari dunia nyata yang penuh capek dan masalah. Tapi buat aku, tidur malah jadi jalan masuk ke mimpi yang bikin aku makin capek. Aku terjaga tiap pagi dengan keringat dingin, jantung yang masih berpacu, dan pikiran yang gak tenang. Rasanya aku benar-benar kelelahan, secara fisik maupun batin. Gerobak itu selalu sama, bentuknya gak pernah berubah. Suara rodanya yang seret, yang bikin bulu kuduk merinding, selalu sama. Rumah tua itu pun sama, dinding lapuk, bau lembab, hawa dingin menusuk, seolah-olah mimpi itu bukan mimpi, tapi tempat nyata yang aku kunjungi setiap malam, dan yang paling nyakitin, setiap kali aku cari ayah. Beliau nggak pernah ada, nggak pernah. Aku teriak dalam mimpi itu, ya. Ayah, di mana? Tapi jawabannya selalu hampa, kosong. Seperti aku terjebak di dunia lain, dunia yang benar-benar menolak menghadirkan sosok yang paling aku butuhkan. Awalnya aku marah, aku mikir, kenapa sih aku harus ngalamin mimpi ini terus? Kenapa harus gerobak? Kenapa harus ayah yang nggak ada? Kenapa bukan mimpi indah aja, kayak orang-orang yang bisa mimpi jalan-jalan, mimpi ketemu artis, atau mimpi punya sayap? Kenapa aku malah dikasih mimpi yang bikin hidupku serasa diri setiap malam? Tapi semakin lama, aku sadar ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mimpi. Karena mimpi ini nggak pernah berubah, detailnya sama, perasaannya sama, dan yang paling bikin aku takut, firasatnya juga sama. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar bunga tidur. Setahun, Eka, bayangin, setahun penuh aku dihantui mimpi yang sama, kadang tiap malam, kadang selang sehari, tapi selalu datang, gak pernah benar-benar pergi, dan selama setahun itu, aku hidup dengan dua dunia, dunia nyata di siang hari, dan dunia mimpi yang mengerikan di malam hari. Di siang hari, aku bisa ketawa, bisa kerja, bisa ngobrol sama orang, tapi di dalam hati, aku selalu ada bayangan. Nanti malam mimpi itu datang lagi nggak ya? Bayangin hidup dengan ketakutan yang nggak ada ujungnya, ketakutan yang bahkan muncul saat aku pejamkan mata. Tidur yang harusnya tempat aman, berubah jadi tempat aku menghadapi kehilangan terbesar, kehilangan ayahku. Bahkan sebelum kenyataan itu benar-benar datang, dan parahnya, aku nggak bisa cerita ke banyak orang. Aku pernah coba, aku bilang ke teman, aku sering mimpi gerobak jalan sendiri. Mereka ketawa, mikir itu aneh, unik, atau cuma halusinasi. Padahal buat aku, itu nyata banget. Mereka nggak ngerti gimana perasaan kehilangan yang aku alami di dalam mimpi itu. Jadi aku simpan sendiri, aku curhat ke diri sendiri, aku curhat ke ayahku, walau cuma dalam doa. Kadang aku bilang,
Aku takut banget. Kenapa kamu nggak pernah ada di mimpi itu? Padahal di dunia nyata, setiap aku takut, aku selalu cari kamu. Ada rasa kecewa yang begitu besar, kecewa karena bahkan dalam mimpi pun, aku nggak bisa ketemu ayah, kecewa karena tempat paling aman bagiku, yaitu dekat ayah, justru hilang dalam dunia mimpi. Tapi kemudian, aku mulai berpikir, jangan-jangan. Ini pertanda, jangan-jangan mimpi ini memang dikirimkan untuk mempersiapkanku, aku benci mengakuinya. Tapi ada bagian dalam diriku yang tahu, mungkin mimpi ini cara Tuhan untuk kasih tahu bahwa aku harus siap, siap untuk hari di mana aku benar-benar kehilangan. Tapi gimana bisa siap? Gimana mungkin ada cara untuk benar-benar siap kehilangan ayah? Malam demi malam, mimpi itu makin dalam menggerogoti batinku. Kadang aku bangun tengah malam, nangis tanpa suara, rasanya kosong banget, kosong yang gak bisa diisi dengan apapun. Aku jadi orang yang gampang marah, gampang kecewa, gampang jatuh. Karena di balik semua aktivitas siang hariku, ada luka malam hari yang gak bisa sembuh. Setiap kali aku lihat ayah di dunia nyata, aku merasa ada perbedaan aneh. Aku semakin sadar bahwa waktu bersama beliau itu terbatas, dan itu bikin aku semakin takut, semakin lengket, semakin butuh. Aku nggak mau kehilangan, aku nggak mau mimpi itu jadi nyata. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku cuma bisa pasrah, berharap mimpi itu berhenti. Tapi nggak, ia terus datang, seperti alarm yang tak kunjung mati. Aku kadang berpikir, kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku harus dapat firasat setahun penuh sebelum kenyataan datang? Aku nggak punya jawaban. Yang aku tahu, setiap kali mimpi itu datang, aku merasa seperti disayat oleh kenyataan yang belum terjadi. Dan puncaknya adalah saat aku mulai percaya, oke, ini pasti jadi nyata. Bayangin aja, hidup dengan keyakinan bahwa mimpi burukmu akan benar-benar jadi kenyataan. Rasanya seperti nunggu bom meledak, tapi nggak tahu kapan waktunya. Kalau aku cerita sekarang, mungkin terdengar seperti drama, tapi saat aku hidup di dalamnya, itu benar-benar nyata. Gerobak itu bukan sekadar gerobak, ia jadi simbol ketakutan terbesar dalam hidupku. Simbol bahwa sesuatu bisa berjalan sendiri tanpa kendali. Sama seperti hidup yang bisa membawa kita ke arah yang gak pernah kita pilih, dan ayah yang gak pernah muncul. Adalah simbol kehilangan yang gak bisa aku cegah. Setahun penuh, aku hidup dalam ketakutan itu. Setahun penuh aku belajar bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa aku kontrol. Tapi jujur, meski aku mulai paham, aku tetap gak siap, aku tetap gak mau, aku tetap marah, aku tetap kecewa, karena ayah adalah satu-satunya tempat pulang yang paling nyata buatku. Kalau aku jujur, alasan kenapa mimpi itu begitu mengganggu sampai menusuk hati ya karena satu hal. Ayah bukan hanya orang tua bagiku, beliau adalah jangkar, satu-satunya orang yang selalu berhasil bikin aku tenang di saat aku takut, marah, kecewa, atau hancur. Dari kecil sampai dewasa. Entah kenapa naluri pertama yang muncul saat aku merasa rapuh adalah cari ayah. Aku ingat betul waktu aku kecil, aku sering banget mimpi buruk. Kadang mimpi dikejar anjing, kadang mimpi jatuh dari tebing, kadang mimpi tersesat di hutan, dan setiap kali aku terbangun dengan tangisan, aku selalu lari ke kamar ayah. Aku ingat banget suara pintu yang berderit waktu aku dorong pelan-pelan tengah malam. Ayah selalu bangun. Meski mungkin beliau capek banget, tapi beliau nggak pernah marah. Yang beliau lakukan sederhana, tepuk pelan punggungku, atau sekadar bilang, sudah, nggak apa-apa, ayah di sini, dan ajaib. Hanya dengan itu, aku bisa tidur lagi dengan tenang. Aku pikir dulu itu hal biasa. Aku pikir semua anak punya ayah seperti itu. Tapi makin besar aku sadar, nggak semua orang seberuntung aku. Ada teman-temanku yang cerita, ayah mereka keras, jarang ada di rumah, atau bahkan gak peduli. Sedangkan aku punya ayah yang bisa aku cari kapanpun, di saat aku takut atau bahkan cuma butuh rasa aman. Itulah kenapa waktu mimpi gerobak itu datang, naluri pertamaku selalu sama, cari ayah. Karena di dunia nyata, ayah adalah orang pertama yang selalu bisa mematikan rasa takutku. Tapi di dalam mimpi, ayah gak pernah ada, dan itu yang bikin aku ngerasa dunia runtuh. Aku ingat lagi satu kenangan lain. Waktu aku SD,
Aku pernah jatuh dari sepeda, lututku berdarah lumayan parah. Aku nangis, tentu saja, ibuku buru-buru ambil obat merah. Tapi aku tetap gak berhenti nangis. Karena sakit banget, ayah datang, jongkok di sampingku. Lalu bilang, sakitnya sebentar aja. Kalau kamu berani hadapi, nanti sembuh lebih cepat. Aku nggak tahu kenapa, kata-kata itu menempel kuat di kepalaku. Aku berhenti nangis perlahan, meski masih meringis. Ayah kasih senyum kecil, lalu tempelkan plester di lututku. Dan benar, besoknya aku sudah bisa jalan lagi. Buat orang lain, itu mungkin kejadian biasa. Tapi buatku, itu pelajaran hidup pertama tentang menghadapi sakit, tentang berani melawan rasa takut, tentang percaya bahwa ayahku selalu ada untuk menuntunku. Saat remaja pun sama, aku pernah ngalamin masa-masa penuh amaran, kadang berantem sama teman, kadang kecewa sama diriku sendiri, kadang merasa dunia nggak adil. Dan setiap kali aku pulang dengan wajah muram, ayah selalu bisa baca perasaan itu. Beliau nggak langsung nanya, apalagi menghakimi. Biasanya beliau cuma duduk di teras, nyalain rokoknya, lalu bilang, sini duduk. Aku duduk, kami diam. Laman, hanya dengar suara malam dan jangkrik. Lalu pelan-pelan, ayah mulai ngomong, kalau kamu marah, jangan kamu simpan sendiri. Nanti jadi racun, ceritakan, walau sedikit. Dan aku pun mulai cerita, kadang tersendat-sendat, kadang sambil nangis. Ayah cuma dengerin. Sesekali ngangguk, sesekali kasih komentar singkat. Tapi selalu ada kalimat penutup yang bikin aku lega. Semua orang punya luka, bedanya. Ada yang sembuh cepat, ada yang lama. Kamu harus sabar. Aku nggak pernah bilang ke ayah. Tapi sebenarnya kalimat-kalimat beliau itulah yang bikin aku bisa terus jalan. Makanya, saat mimpi gerobak itu muncul, perasaan kehilangannya berlipat ganda. Aku sadar mimpi itu bukan hanya tentang gerobak tua yang berjalan sendiri. Mimpi itu juga tentang aku yang nggak bisa menemukan ayah. Meski aku berusaha keras mencarinya, di dunia nyata, aku selalu bisa menemukan ayah, selalu. Tapi di mimpi itu, aku kehilangan beliau. Dan rasa kehilangan dalam mimpi itu begitu nyata. Seakan tubuhku benar-benar sedang merasakan hidup tanpa ayah. Aku pernah coba memaknai gerobak itu. Aku bayangin, mungkin gerobak itu simbol kehidupan, ia berjalan sendiri, tanpa bisa aku hentikan, tanpa bisa aku arahkan. Hidup berjalan terus, bahkan saat aku nggak siap, dan ketiadaan ayah dalam mimpi itu. Mungkin adalah pertanda bahwa suatu hari, aku benar-benar harus berjalan sendiri, tanpa ayah di sisiku. Bayangan itu bikin aku semakin takut, karena kalau aku jujur, aku nggak pernah merasa cukup kuat tanpa beliau. Setahun penuh, mimpi itu terus datang, dan setahun penuh juga aku semakin sadar betapa besar pengaruh ayah dalam hidupku. Aku jadi sering memperhatikan beliau lebih detail, cara beliau duduk di kursi kayu favoritnya, cara beliau batuk kecil sebelum bicara, cara beliau memanggil namaku dengan nada khas. Hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin biasa, tiba-tiba jadi begitu berharga. Aku jadi sering takut kehilangan. Bahkan, kalau beliau terlambat pulang, aku panik. Kalau beliau sakit sedikit saja, aku sudah kalut. Aku tahu ini nggak sehat, tapi aku nggak bisa menghindar. Karena mimpi itu sudah menanamkan satu ketakutan besar. Ayah nggak akan selalu ada. Ada satu momen yang paling membekas. Suatu malam, aku duduk di samping ayah. Beliau lagi cerita tentang masa mudanya. Tentang bagaimana dulu beliau juga pernah gagal, pernah jatuh, pernah merasa nggak punya arah. Aku nanya, terus ayah kuat dari mana? Beliau tersenyum kecil, lalu jawab, kuat itu nggak selalu dari diri sendiri, kadang kuat itu datang karena kita nggak punya pilihan lain, kita harus kuat, supaya orang-orang yang kita sayang nggak ikut jatuh. Aku diam. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, dan tanpa sadar, aku simpan sampai sekarang. Mungkin itu juga pesan yang sama yang sedang disampaikan mimpi itu, bahwa suatu hari nanti, aku harus kuat sendiri, bahwa aku nggak bisa terus-terusan cari ayah setiap kali aku takut, bahwa ada saatnya aku berdiri sendiri, meski dunia terasa runtuh, tapi jujur. Aku nggak siap kehilangan ayah, aku nggak siap hidup tanpa beliau. Aku nggak siap kalau suatu hari mimpi itu benar-benar jadi kenyataan,
Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa melawan. Karena hidup, sama seperti gerobak itu, akan tetap berjalan, dengan, atau tanpa orang yang paling kita sayang. Dan saat aku sadar akan hal itu, aku menangis. Aku menangis dalam tidurku. Aku menangis dalam mimpiku, aku menangis di dunia nyata. Karena aku tahu, sekuat apapun aku berpegang, waktu akan tetap berjalan, dan gerobak itu akan tetap melaju. Dan aku hanya bisa berharap, saat aku benar-benar kehilangan ayah, aku masih bisa ingat semua pelajaran beliau, semua kalimat sederhana yang dulu mungkin terdengar biasa. Terapi ternyata menjadi pondasi hidupku. Kadang aku heran dengan diriku sendiri, kenapa aku bisa bertahan dengan mimpi yang sama selama itu? Seakan-akan tubuhku sudah terbiasa dipaksa masuk ke dunia yang sama setiap kali aku tidur, dunia di mana ada gerobak berjalan sendiri, rumah tua, dan rasa takut yang menghantui. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa di dalam mimpi itu, ayah tidak pernah ada. Bayangin, setiap kali aku terjebak di mimpi itu, aku selalu memanggil ayah. Ayah di mana? Suaraku serak, kadang nyaris teriak, kadang hanya bisikan putus asap, tapi jawabannya selalu sama, hampa kosong, sunyi, dan itu bikin batinku terkoyak. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa seolah-olah mimpi itu ingin mengajarkanku tentang kehilangan, tapi dengan cara yang paling kejam, memperlihatkan dunia tanpa ayah sebelum aku benar-benar mengalaminya. Awalnya aku cuma takut, takut pada gerobak yang berjalan sendiri, takut pada suara kayu berdecit yang menusuk telinga, dan takut pada gelap yang mengelilingi halaman rumah tua itu. Tapi semakin lama, rasa takut itu berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, kegelisahan. Aku mulai merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, ia berubah jadi bayangan masa depan yang menekan dadaku setiap malam. Aku tidur dengan firasat buruk, bangun dengan hati yang berat, dan menjalani hari dengan rasa was-was, dan semakin sering aku memimpikannya, semakin besar rasa kecewa itu. Kenapa ayah nggak pernah muncul? Kenapa bahkan dalam dunia mimpi, aku harus kehilangan beliau? Di dunia nyata, aku selalu bisa menemukan beliau, selalu, tapi di dalam mimpi, sosok yang paling aku cari justru tidak pernah ada. Aku marah, bukan hanya marah pada mimpi, tapi juga marah pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu lemah? Kenapa aku nggak bisa melawan mimpi itu? Kenapa aku harus terus mengalami rasa kehilangan yang sama, berulang-ulang, seperti luka yang terus digaruk sampai berdarah? Ada satu malam yang nggak pernah bisa aku lupa. Malam itu mimpi terasa lebih nyata dari biasanya. Gerobak itu berjalan lebih cepat, suara rodanya lebih keras, kayunya lebih retak, seakan sebentar lagi hancur. Aku berdiri terpaku, ketakutan. Aku menjerit, "Ayah, tolong aku. Jangan biarkan aku sendiri." Tapi tak ada jawaban. Aku berlari, mencoba mencari di sudut-sudut halaman. Aku membuka pintu rumah tua itu, gelap, kosong, hanya suara angin yang masuk. Aku keluar lagi, gerobak itu makin jauh. Aku coba kejar, tapi kakiku terasa berat, dan di tengah ketidakberdayaan itu, aku jatuh berlutut, air mata mengalir deras. Meski aku tahu itu hanya mimpi, rasanya nyata sekali, Eka. Rasanya seperti aku benar-benar hidup dalam dunia tanpa ayah. Aku merasa kosong. Aku merasa seakan-akan bagian terbesar dari diriku sudah direnggut. Padahal aku belum benar-benar kehilangannya di dunia nyata itu yang paling kejam. Mimpi itu membuatku merasakan kehilangan sebelum waktunya. Sejak malam itu, batinku makin kacau. Aku jadi sering bertanya-tanya. Apakah mimpi itu pesan dari Tuhan? Apakah itu tanda bahwa aku harus siap? Tapi bagaimana caranya siap? Bagaimana caranya menerima kehilangan orang yang jadi pusat hidupku? Aku nggak bisa, aku nggak mau, aku jadi orang yang mudah tersulut. Kadang aku marah pada hal kecil, kadang aku diam berhari-hari, nggak mau bicara. Kadang aku hanya duduk di pojokan kamar, memikirkan kenapa aku harus mengalami mimpi seperti itu. Kegelisahan itu terus menggerogoti. Aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Orang-orang mungkin melihat aku baik-baik saja. Mereka lihat aku ketawa, ngobrol, kerja, bercanda. Tapi di dalam hati,
Aku hancur. Aku coba menghadapinya dengan setiap berani. Malam aku akan kembali ke mimpi gerobak itu. Setiap malam aku akan kembali mencari ayah selalu tak pernah ada di sana. Jantungku berdetak begitu kencang, kakiku gemetar, napasku sesak, dan ketika aku coba mencari ayah, lagi-lagi beliau nggak ada. Adalah rasa kecewa saat itu aku mulai menerima satu hal. Misalkan ini adalah mimpi kenyataan yang ingin menghancurkan satu-satunya pegangan bangun dari mimpi itu. Aku sadar bahwa aku sedang dipersiapkan, bukan mulai untuk menarik kesimpulan sendiri, untuk menerima. Mungkin ini caranya mimpi mengajarkanku tentang kemandirian, tapi anehnya, caranya alam bawah sadar mengingatkanku bahwa suatu hari aku benar-benar harus menghadapi hidup ketegangan batin yang tapi meskipun aku tahu itu, antara aku ingin tetap nggak bisa berdamai, tapi juga karena buat bahwa semua ini benar. Ayah bukan sekadar orang tua, ayah adalah rumah. Ayah itulah yang membuat aku kembali semakin dalam. Kali aku bukan jatuh, hanya ayah adalah alasan kenapa aku tapi masih karena perasaan kehilangan setelah yang semua rasa takut dalam hatiku. Jadi bagaimana ayah setiap aku bisa menerima kenyataan bahkan kalau suatu hari aku benar-benar harus kehilangan beliau, dan itu membuatku hancur perlahan. Hari-hari pun berubah. Kalau ada yang merasa tidak tenang, apa yang bahkan di siang semua ini, aku selalu merasa ada bayangan yang mengikuti rasa kosong-kosong kehilangan saat aku memanggil ayah. Dan beliau tidak datang kosong saat aku berlari, tapi kadang tidak pernah lihat ayah duduk santai saat aku tersenyum, menyadari dengan bahwa mimpi itu akan datang kepalaku. Kosong ada suara yang lebih menyakitkan lihatlah daripada ketakutan, karena suatu hari dia akan karena gerobak hanyalah simbol, tapi kehilangan ayah. Suara itu menusuk hati, membuatku semakin takut, semakin lengket, semakin gak rela jauh dari ayah. Mimpi itu bukan hanya mengganggu tidurku, tapi juga meracuni pikiranku di dunia nyata. Ada hal-hal dalam hidup yang kita kira hanya akan jadi mimpi buruk. Kita berharap itu berhenti di alam bawah sadar, gak pernah menyentuh dunia nyata, tapi pada akhirnya, ada kalanya mimpi itu melompat ke kenyataan, dan saat itu terjadi. Rasanya jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kubayangkan, dan hari itu datang. Hari ketika mimpi tentang gerobak berjalan sendiri, akhirnya berubah jadi nyata. Hari ketika aku benar-benar kehilangan ayahku. Aku masih ingat jelas pagi itu, udara rasanya berat. Meski matahari bersinar terang, ada semacam firasat yang menempel di dadaku sejak bangun tidur. Firasat yang sama dengan yang sering kurasakan setiap kali mimpi itu datang, tapi kali ini lebih kuat. Aku mencoba menepisnya. Aku bilang pada diriku, jangan terlalu sensitif, ini cuma perasaan. Tapi ternyata aku salah. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang, ayah sudah tiada. Aku nggak bisa menjelaskan bagaimana rasanya saat itu. Tubuhku langsung lemas, seolah-olah semua tenagaku disedot keluar dalam sekejap. Dadaku sesar, nafasku tertahan, dan mataku langsung basah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri mematung, otakku menolak menerima. Rasanya nggak mungkin, rasanya mustahil. Baru kemarin aku lihat senyum ayah. Baru kemarin aku dengar suaranya. Baru kemarin aku masih bisa memanggil beliau. Tapi sekarang, hanya ada hening, hanya ada kehilangan. Aku menangis, Kang, menangis dengan cara yang gak pernah kulakukan sebelumnya. Tangisan yang keluar bukan hanya dari mata, tapi juga dari hati yang paling dalam. Tangisan yang bukan sekadar air mata, tapi juga rasa hancur, kecewa, marah, dan putus asa yang bercampur jadi satu. Aku teringat pada semua malam saat mimpi itu datang. Malam-malam ketika aku mencari ayah, tapi beliau nggak pernah muncul. Malam-malam ketika aku merasa kosong, kehilangan, dan kecewa. Dan sekarang, semua itu jadi nyata. Aku benar-benar mencari ayah, tapi beliau sudah nggak ada. Mimpi itu ternyata bukan sekadar bunga tidur, ia adalah bayangan kenyataan. Dan aku sudah dipaksa mengalaminya selama setahun penuh. Supaya saat waktunya tiba, aku siap, tapi kenyataannya, aku nggak pernah siap. Hari-hari setelah itu, terasa seperti kabur, aku jalani rutinitas, tapi rasanya seperti robot. Tubuhku bergerak, tapi hatiku kosong. Aku lihat wajah orang-orang di sekelilingku. Mereka juga berduka, tapi aku merasa duniaku runtuh lebih dalam. Karena aku nggak hanya kehilangan ayah di dunia nyata. Aku juga kehilangan sosok yang selama ini jadi pelindung dalam mimpi-mimpiku. Aku merasa seperti anak kecil lagi, anak kecil yang ketakutan, yang menangis di tengah malam. Tapi kali ini, nggak ada ayah yang menepuk punggungku dan bilang, "Sudah, nggak apa-apa,
ayah di sini. Kalimat itu sudah nggak akan pernah terdengar lagi. Yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar, aku sudah mengalami kehilangan ini berkali-kali dalam mimpi. Seharusnya aku terbiasa, seharusnya aku sudah cukup kuat. Tapi kenyataannya, tidak, kehilangan di dunia nyata jauh lebih menyayat daripada kehilangan dalam mimpi. Karena kali ini, aku benar-benar nggak bisa bangun dan berkata, "Oh, itu cuma mimpi, tidak ada lagi cara untuk menepisnya, tidak ada lagi jalan keluar. Ayah benar-benar pergi." Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu mungkin terlihat sepele. Cara ayah tertawa, cara ayah duduk di kursinya, cara ayah memanggilku dengan nada khas. Cara ayah mengajarkan kesabaran lewat kalimat sederhana. Sekarang semua itu tinggal kenangan. Dan itulah yang paling pahit dari kehilangan. Bukan hanya hilangnya sosok, tapi juga hilangnya rutinitas kecil yang dulu membuat hidup terasa lengkap. Aku nggak bisa lagi pulang dan melihat ayah di teras. Aku nggak bisa lagi mendengar suaranya ketika aku pulang kerja. Aku nggak bisa lagi merasakan rasa aman yang selalu hadir saat beliau ada. Semua itu hilang. Eka, hilang bersama kepergian ayah. Malam pertama setelah kabar itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku mencoba tidur, berharap mimpi itu datang lagi. Aku ingin sekali melihat ayah, meskipun hanya dalam mimpi. Tapi yang datang justru hening, tidak ada gerobak, tidak ada rumah tua, tidak ada ayah. Aku terjaga, menangis. Sambil berbisik, "Yang, sekali saja, datanglah dalam mimpiku, biar aku bisa melihatmu lagi." Tapi tidak, yang ada hanya sepi, dan aku semakin sadar, mimpi yang dulu menghantuiku selama setahun itu hanyalah latihan, latihan untuk kehilangan. Tapi saat kenyataan pahit benar-benar datang, ternyata aku tetap nggak siap. Ada kalanya aku marah. Aku marah pada Tuhan, kenapa harus ayahku? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus dengan cara ini? Aku juga marah pada mimpi itu, kenapa harus memperingatkanku jauh-jauh hari? Kenapa aku harus hidup setahun penuh dengan bayangan kehilangan, hanya untuk benar-benar menjalaninya pada akhirnya? Rasanya tidak adil, tapi di balik amarah itu, ada bagian kecil dalam diriku yang mengerti bahwa mungkin ini memang cara semesta menyiapkanku, bahwa mungkin tanpa mimpi itu, aku akan lebih hancur. Tapi tetap saja, kehilangan itu terlalu besar untuk ditanggung. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar menjalani hidup tanpa ayah. Rasanya aneh, rumah terasa sepi, meski ada banyak orang. Aku sering refleks mencari ayah. Seperti dulu di mimpi, aku menoleh ke kursinya, berharap beliau duduk di sana. Tapi kursi itu kosong, aku mendengar suara orang batuk kecil. Dan refleks aku berpikir itu ayah, tapi ternyata bukan. Aku mencium bau rokok di luar rumah, dan hatiku melonjak. Tapi ketika aku keluar, tidak ada siapa-siapa. Kehilangan itu bukan hanya soal ayah yang pergi, kehilangan itu juga tentang kebiasaan, detail kecil, dan rasa aman yang ikut hilang bersamanya. Aku sering duduk sendiri, mengingat mimpi-mimpi itu. Aku sadar, selama setahun, aku sudah hidup tanpa ayah dalam tidurku, dan kini aku harus hidup tanpa ayah dalam kenyataan, dan itu 2 kali lipat lebih berat. Kalau aku harus jujur, sampai hari ini pun aku masih sering merasa kosong. Ada lubang besar dalam hatiku yang nggak bisa diisi oleh apapun. Tapi ada juga satu hal yang membuatku bertahan. Kenangan, aku masih bisa mendengar suara ayah dalam ingatanku. Aku masih bisa merasakan pelukan beliau lewat memori. Aku masih bisa mengulang-ulang kata-kata bijak yang pernah beliau ucapkan. Dan mungkin, itu cara ayah tetap hidup bersamaku. Tapi tetap saja, kenyataan pahit itu tidak bisa dibantah. Mimpi itu akhirnya jadi nyata, gerobak itu benar-benar berjalan sendiri, dan kali ini, aku harus berjalan tanpa ayah di sisiku. Hari-hari setelah ayah pergi adalah masa paling berat dalam hidupku. Seperti yang kubilang sebelumnya, mimpi itu akhirnya benar-benar jadi nyata, dan sejak hari itu, aku sadar kalau aku tidak bisa lagi lari, aku harus menghadapi kenyataan. Sekeras apapun rasanya, awalnya aku menolak.
Nah, aku pura-pura sibuk, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja. Tapi setiap kali aku berhenti sejenak, rasa kosong itu kembali menghantam kursi kosong di teras. Suara yang tak lagi terdengar, bahkan hal kecil seperti piring ayah di meja makan. Semua jadi pengingat pahit bahwa beliau sudah tidak ada, dan di titik itulah aku mulai bertanya, apa sebenarnya arti semua ini? Kenapa aku harus mimpi tentang gerobak berjalan sendiri selama setahun penuh? Hanya untuk benar-benar kehilangan ayah di dunia nyata. Perlahan, aku mulai menyadari satu hal, mimpi itu bukan sekadar kutukan. Mimpi itu semacam pesan, semacam persiapan yang meski menyakitkan membuatku sedikit lebih siap menghadapi kehilangan. Aku mulai merenung, gerobak yang berjalan sendiri itu mungkin melambangkan hidupku. Hidup yang harus tetap berjalan, meski aku tidak punya kendali penuh, hidup yang akan terus bergerak maju. Meski aku kehilangan orang yang paling kucintai, ayat yang tidak pernah muncul dalam mimpi itu mungkin juga punya arti. Mungkin itu cara alam bawah sadar atau bahkan Tuhan mengingatkan bahwa ada waktunya aku tidak bisa lagi mencari perlindungan dari beliau. Ada waktunya aku harus belajar berdiri sendiri. Dan itulah yang paling berat, menerima bahwa suatu hari, aku harus benar-benar menjalani hidup tanpa ayah. Tapi menerima bukan berarti berhenti berjuang. Aku masih ingat kalimat ayah yang pernah beliau ucapkan waktu aku kecil. Kuat itu bukan berarti kamu nggak pernah jatuh. Kuat itu artinya kamu bisa berdiri lagi, meski sudah jatuh berkali-kali. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Di hari-hari setelah kepergian ayah, aku jatuh berkali-kali. Ada hari di mana aku merasa baik-baik saja. Lalu tiba-tiba hancur lagi hanya karena melihat sesuatu yang mengingatkanku pada beliau. Ada hari di mana aku bisa tersenyum. Lalu tiba-tiba menangis tanpa alasan, tapi di setiap jatuh itu, aku selalu mencoba untuk berdiri lagi. Mungkin tidak sekuat dulu, mungkin dengan langkah yang gemetar, tapi aku tetap bangkit. Karena aku tahu, itulah yang ayah ingin kulakukan. Refleksi lain yang kutemukan adalah tentang waktu. Selama setahun mimpi itu datang, aku merasa hidupku penuh ketakutan. Aku terlalu sibuk memikirkan apa yang akan hilang, sampai lupa menikmati apa yang masih ada. Dan ketika akhirnya kehilangan itu benar-benar terjadi, aku menyesal kenapa aku tidak lebih banyak memeluk ayah. Kenapa aku tidak lebih sering bilang betapa aku sayang padanya. Kenapa aku terlalu sibuk takut kehilangan, sampai lupa menikmati kehadiran beliau. Itulah salah satu pelajaran paling pahit. Kita sering menunda untuk menghargai sesuatu, sampai akhirnya yang kita takutkan benar-benar terjadi. Sejak itu, aku mulai belajar untuk lebih hadir, hadir dalam setiap momen, hadir dalam setiap kebersamaan dengan orang-orang yang masih ada, karena aku tahu, suatu hari nanti, mereka pun bisa hilang. Perjuangan menerima kenyataan tidak mudah, aku harus berdamai dengan amarah, kecewa, dan rasa bersalah. Ada saat di mana aku menyalahkan diri sendiri, aku bertanya, apa aku sudah jadi anak yang cukup baik? Apa aku sudah membanggakan ayah? Apa beliau tahu betapa aku mencintainya? Pertanyaan itu menghantuiku, tapi lama-lama aku sadar, menyalahkan diri sendiri tidak akan membawa ayah kembali. Yang bisa kulakukan hanyalah menjaga warisan yang beliau tinggalkan, nilai, prinsip, dan cinta. Dan mungkin, itulah arti sebenarnya dari mimpi itu, bahwa meski ayah tidak lagi ada secara fisik, beliau tetap hidup dalam diriku, dalam caraku melihat dunia, dalam caraku menghadapi rasa sakit, dalam caraku melanjutkan hidup. Ada momen yang membuatku benar-benar berpikir lebih dalam. Suatu malam, setelah berhari-hari aku tidak bisa tidur, aku akhirnya terlelap. Tapi kali ini, mimpi yang datang berbeda. Aku tidak melihat gerobak, aku tidak melihat rumah tua. Aku hanya melihat cahaya samar dan mendengar suara samar yang berkata, "Kamu bisa, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku tidak tahu itu benar-benar suara siapa, tapi di dalam hatiku, aku merasa itu adalah ayah. Aku terbangun dengan air mata, tapi kali ini bukan air mata ketakutan, itu adalah air mata lega. Sejak saat itu, aku mulai belajar untuk percaya bahwa ayah tidak benar-benar pergi, beliau hanya berpindah tempat, beliau tetap ada, meski tidak terlihat.
Perjuangan berikutnya adalah belajar berjalan sendiri di mimpi. Aku selalu panik saat melihat gerobak berjalan sendiri tanpa kendali. Tapi sekarang aku tahu, hidupku memang seperti itu, kadang berjalan ke arah yang tidak aku pilih, kadang terasa berat, kadang terasa tidak adil. Tapi aku juga tahu, aku masih bisa memilih bagaimana aku melangkah di atas jalan itu. Aku masih bisa memutuskan apakah aku akan menyerah atau terus berjalan, dan aku memilih untuk terus berjalan. Tidak berarti aku sudah sembuh sepenuhnya. Luka kehilangan itu tetap ada. Tapi aku belajar untuk hidup dengan luka itu. Aku belajar bahwa kehilangan tidak harus membuatku berhenti, justru bisa membuatku lebih menghargai setiap langkah ke depan. Kini, setiap kali aku teringat mimpi gerobak itu, aku tidak hanya merasa takut, aku juga merasa ada pesan di baliknya. Bahwa hidup akan tetap berjalan, bahkan tanpa orang yang paling kita cintai. Bahwa kehilangan memang menyakitkan, tapi juga bagian dari perjalanan. Bahwa cinta tidak hilang hanya karena orangnya tiada. Cinta itu tetap tinggal, tumbuh, dan menjadi kekuatan, dan itulah yang kupelajari dari semua ini. Perlahan, aku mulai menemukan ketenangan. Bukan berarti aku tidak lagi menangis. Ada malam-malam ketika aku tetap menangis rindu. Ada siang hari ketika aku tiba-tiba merasa hampa. Tapi sekarang aku tidak lagi merasa sendiri. Karena aku tahu, meski ayah tidak ada secara fisik, beliau selalu ada dalam setiap langkahku. Aku bisa dengar suaranya dalam hatiku. Aku bisa rasakan kekuatannya dalam ingatanku. Aku bisa lihat senyumnya dalam kenangan, dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Perjuangan ini masih panjang, aku masih belajar setiap hari. Tapi satu hal yang pasti, mimpi yang dulu membuatku takut, kini menjadi pengingat, pengingat bahwa aku pernah dicintai begitu dalam oleh seseorang yang sekarang sudah tiada. Pengingat bahwa aku punya kenangan indah yang tidak akan pernah hilang, pengingat bahwa aku bisa kuat, meski dulu aku merasa rapuh. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah arti sebenarnya dari semua ini. Kalau aku menoleh ke belakang sekarang, rasanya seperti melihat potongan-potongan hidup yang dipaksa aku jalani, mimpi, ketakutan, kehilangan, refleksi, dan akhirnya penerimaan. Gerobak itu, yang dulu begitu menakutkan, sekarang jadi simbol perjalanan. Ia memang berjalan sendiri, tanpa bisa aku hentikan, sama seperti hidupku yang terus maju, entah aku siap atau tidak. Dulu aku membencinya, aku takut padanya, tapi sekarang aku mulai mengerti. Gerobak itu bukan musuhku, ia adalah pengingat bahwa aku tidak bisa mengendalikan semua hal, bahwa ada saatnya aku harus ikhlas mengikuti arus. Ayah yang tidak pernah muncul dalam mimpi itu dulu membuatku hancur. Setiap kali aku mencarinya dan tidak menemukannya, hatiku seakan ditikam. Tapi sekarang aku sadar, mungkin itulah cara alam mengajariku. Karena di dunia nyata, memang ada waktunya aku tidak akan bisa menemukannya lagi. Dan sekarang aku mengerti, itu bukan berarti ayah meninggalkanku, tapi karena perannya sudah berubah. Ayah tidak lagi hadir dalam wujud fisik, tapi beliau ada dalam kenangan, dalam nilai-nilai yang diajarkannya, dalam suaranya yang terus terngiang, dalam setiap langkahku yang terinspirasi oleh hidupnya. Aku masih ingat betul betapa setahun penuh mimpi itu menguras tenagaku. Aku hidup dalam ketakutan, dalam firasat buruk, dalam merasa kecewa. Dan ketika kenyataan itu benar-benar datang, aku merasa dunia runtuh. Tapi dari semua itu, aku belajar sesuatu yang sangat penting. Aku lebih kuat dari yang kukira. Kehilangan ayah adalah luka yang tidak akan pernah hilang. Itu sudah jelas, tapi di balik luka itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Aku belajar berdiri sendiri, meski rapuh. Aku belajar melangkah, meski air mata masih jatuh. Aku belajar bahwa cinta seseorang tidak pernah hilang. Meski raganya sudah tiada, cinta itu tetap hidup dalam caraku menjalani hari. Kadang, aku masih merasa takut. Kadang, aku masih menangis saat mengingat. Kadang, aku masih merasa kosong. Itu semua normal. Karena kehilangan tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya berubah bentuk, dari luka menjadi kenangan, dari rasa sakit menjadi kekuatan.
Dan mungkin, itulah pesan terbesar dari semua ini, bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Sama seperti cinta adalah bagian dari hidup. Tidak ada yang bisa memilih kapan kehilangan itu datang. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi setelah itu. Aku memilih untuk terus berjalan. Membawa cinta ayah bersamaku. Aku sering berpikir, kalau suatu hari aku bisa bertemu ayah lagi entah, dalam mimpi yang berbeda, atau dalam kehidupan lain, aku ingin bilang satu hal, terima kasih. Terima kasih sudah jadi rumah teraman untukku, terima kasih sudah menemaniku di saat aku takut. Terima kasih sudah mengajariku tentang sabar, tentang berani, tentang kuat. Terima kasih sudah mencintai aku dengan cara yang sederhana, tapi begitu dalam, dan meski sekarang ayah tidak ada di sampingku, aku akan terus melanjutkan hidup dengan membawa semua pelajaran itu. Aku tidak tahu apa arti pasti dari mimpi gerobak itu, mungkin sekadar firasat. Mungkin benar-benar pesan dari Tuhan, mungkin hanya permainan alam bawah sadar, tapi yang jelas, mimpi itu mengubahku. Mimpi itu membuatku menghadapi ketakutanku lebih awal. Mimpi itu menyiapkanku, meski aku tetap merasa tidak siap. Mimpi itu memaksa aku untuk merenung lebih dalam, untuk menghargai waktu, untuk lebih mencintai orang-orang yang masih ada. Dan yang terpenting, mimpi itu mengingatkanku bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Gerobak itu masih berjalan dalam ingatanku. Tapi sekarang aku tidak lagi takut. Aku melihatnya sebagai perjalanan hidupku sendiri. Aku tahu aku akan terus kehilangan di sepanjang jalan. Aku tahu aku akan menghadapi banyak rasa sakit, tapi aku juga tahu, setiap langkah yang kuambil adalah bukti bahwa aku masih hidup, masih berjuang, masih membawa cinta orang-orang yang sudah mendahuluiku, dan itu cukup. Kalau ada orang yang membaca curhat ini, aku ingin mereka tahu. Jangan tunggu sampai kehilangan datang untuk menghargai. Jangan tunggu sampai terlambat untuk bilang aku sayang kamu. Jangan tunggu sampai kursi itu kosong untuk sadar betapa berartinya seseorang karena hidup. Sama seperti gerobak tua itu, tidak pernah berhenti, ia berjalan terus, meski kita belum siap. Aku menutup cerita ini dengan hati yang masih penuh luka, tapi juga penuh cinta. Ayah mungkin sudah tiada, tapi beliau tidak pernah benar-benar hilang. Beliau ada dalam mimpiku, dalam ingatanku, dalam caraku menatap dunia. Dan meski aku pernah ketakutan setengah mati, kecewa, marah, dan hancur, sekarang aku tahu, aku bisa tetap berjalan. Gerobak itu mungkin berjalan sendiri, tapi aku pun bisa. Dengan hati yang luka, dengan rindu yang tidak akan pernah selesai, dengan cinta yang tidak akan pernah hilang. Aku akan terus melangkah, untuk Ayan, untuk diriku sendiri, untuk hidup yang masih harus kujalani.